Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kisi-kisi untuk soal di PPS Matematika Peminatan. Yang nomor pertama, jika ada bentuk soal seperti ini, ditanya nilai X, berarti langsung saja karena tidak ada intervalnya ya. Sin X sama dengan setengah akar 2. Berarti tinggal mencari persamaannya adalah sin X. Nah, setengah akar 2 itu sin berapa? Sin berapa derajat? Setengah akar 2 adalah sin 45 derajat. Berarti sudah sama-sama sin dicoret, sisanya adalah X sama dengan 45 derajat. Atau X sama dengan 45 derajat plus K360. Ya, jadi ada 2. Misal tidak ini, berarti ini. Ini untuk soal nomor 1, jadi langsung seperti ini saja, mencari X-nya saja. Kemudian nomor 2, dalam sudut trigonometri terdapat 4 kuadran. Jadi gini ya. Nah, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dimulai dari 0, 90, 180, 270, 360. Nilai trigonometri yang positif pada kuadran 1, berarti kuadran 1 itu semua nilai trigonometri. Ya, nilai NT trigonometri. Jadi semuanya positif. Kalau kuadran 2, berarti yang positif itu adalah sin, nilai positif, selebihnya berarti min. Untuk kuadran 3 itu adalah tan yang positif. Untuk yang kuadran 4 adalah cos yang positif, selebihnya negatif. Oke, kalau lebih seperti itu ya, berarti jawabannya adalah semua nilai trigonometri positif. Kalau misalnya ditanya di kuadran 4 nilai yang positif apa? Ya berarti cos. Ya, sin, tan, cos. Oke, kita lanjut. Nilai X pada interval X lebih dari sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 180 derajat memenuhi persamaan. Nah, ini ada intervalnya. Berarti kita tidak hanya mencari apa persamaannya, kita cari X-nya juga. 3X sama dengan setengah. Nah, berarti tadi sin 3X. Nah, setengah itu sin berapa derajat? Setengah itu adalah sin 30 derajat. Maka sama-sama sin, berarti 3X sama dengan 30 derajat. Oke, langsung syarat pertama, sin itu ada 2 ya. Yang pertama itu X sama dengan alfa plus K360. Yang kedua X sama dengan 180 dikurang alfa plus K360. Nah, yang pertama dulu. Syarat yang pertama berarti dimulai dari sini ya. Jadi jangan dibagi dulu. 3X sama dengan 30 derajat plus K360. Jadi kalau ini dibagi, ya K360 nya diikutkan. Berarti X sama dengan 30 bagi 3 ya. Jadi 10. Jadi kalau masih bingung, 3 ini pindah ke sini, jadi bagi 3 semua. Ini bagi 3 hasilnya 10, ini bagi 3 hasilnya adalah 120. Kita sudah dapat persamaannya, tinggal cari K nya sama dengan 0, berarti X nya berapa? K nya 0, berarti di sini 0 kali 120, 0 ditambah 10 berarti 10. Terus K nya sama dengan 1, berarti 1 kali 120 tambah 10 sama dengan 130. Nah, masih masukkan intervalnya berapa di sini? Sampai 180. Berarti kalau K sama dengan 2 kali 120 berarti 240 ditambah 10 sama dengan 250. Nah, ini sudah melebihi, berarti TM 250 derajat sudah melebihi 180. Berarti syarat yang pertama selesai sampai di K1 ya. Kemudian syarat yang kedua berarti pakai yang ini ya. Syarat yang kedua, syarat X sama dengan 3X sama dengan 180 dikurang 30 plus K360. Oke, berarti X sama dengan 180 dikurang 30 berarti 150 plus K360 dibagi 3 ya. Jadi ini dikurangkan dulu, 180 dikurang alfanya ini kan, berarti 150 bagi 3, kita dapatkan di sini
Syarat yang kedua, X sama dengan 150 bagi 3 berarti 50 ya, kemudian 360 bagi 3 berarti 120. K 120 ya, kita catat. Ini K 120, tinggal dimasukkan. K nya sama dengan 0 ya, berarti X nya berapa jika K nya sama dengan 0? Berarti 0 kali 120 0, berarti tambah 50 masih masuk interval ya. K sama dengan 1, berarti X nya 120 ditambah 50 berarti 170 masih masuk. Nah kalau K2 berarti tidak masuk, jadi intervalnya adalah 10, 50, 130 dan 170. Kalau lebih seperti itu. Kemudian untuk yang nilai X yang mau persamaan, nah seperti ini juga sama ya. Jadi kalau ada sin dari X plus 10 derajat sama dengan setengah akar 2, di sini tidak ada interval, berarti cukup cari X nya aja. Jadi sin dari X plus 10 derajat. Nah kalau 10 derajat ini juga kita jadikan derajat, jadi setengah akar 2 itu sin berapa? Sin 45 derajat. Berarti X tambah 10 sama dengan 45, berarti X sama dengan 45 plus 10 pindah jadinya minus 10, jadi X sama dengan 45 dikurang 10 berarti 35 derajat, atau X sama dengan 35 derajat plus K360. Jadi jika tidak ada interval tidak usah K sama dengan 0, K sama dengan 1, jadi cukup sampai sini. Oke, sudah. Kemudian di sini jika diketahui nilai trigonometri sin 225, sin 225 derajat, maka nilai dan letak kuadran. Kalau letak kuadran 225 sudah jelas adanya di mana? Di sini ya. Berarti di sini adalah kuadran 3. Jadi letaknya ada di kuadran 3. Tinggal kita mencari nilainya. Berarti kalau di kuadran 3 itu sin dari 180 lebihnya berapa? Untuk sampai 225. Berarti berapa nih lebihnya di sini? Atau bisa jadi sudut ini alfa dikurang dengan 180. Ini juga bisa ya. Bebas. Jadi berapa di sini? Bisa 45. Jadi yang dipakai adalah sama dengan sin. Nah, yang ininya ya, berarti 45 derajat. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Ingat, di kuadran 3 itu yang positif adalah tan. Berarti karena dia sin, maka hasilnya nanti akan negatif, sama dengan min setengah akar 2. Ya, jadi setelah menentukan nilainya, tinggal dilihat apa yang dicari. Sin di kuadran 3 itu nilainya negatif. Oke. Kemudian yang soal nomor 6, jika tan, nah jika ada seperti ini berarti kita samakan. Tan untuk 2x plus 10 derajat sama dengan kotangen 3x dikurang 15 derajat. Nah kalau tan berarti ini kita samakan tan juga, jadinya tan 2x plus 10 derajat sama dengan di sini juga tan. Nah tan itu 90 dikurang alfa, alfanya ini ya, jadi ini adalah alfa, jadi kotangen alfa 3x min 15 derajat. Berarti hasilnya adalah tan 2x plus 10 derajat sama dengan tan 90 dikurang min 15, berarti min sama min jadinya plus. Jadi 90 ditambah 15, 105. Nah ini sama ini jadinya min 3x. Tuh, kurang lebih seperti itu. Coret 2x plus 10 derajat sama dengan 105 derajat dikurang 3x. Ya, 3x dikurangnya dapat dari sini. Kalau di sini plus, ya di sini plus gitu ya. Oh, sorry. Untuk yang ini berarti kan 90 dikurang 15. Ya. Min sama min jadinya plus. Oke, jadi kita
Satukan X dengan X berarti 2X, yang ini min 3X jadinya plus 3X, sama dengan yang sebelah kanan adalah angka, berarti 105, 10 nya pindah jadi min. Nah 2X plus 3X berarti 5X, sama dengan 105 dikurang 10 berarti sama dengan 95. Nah sampai sini baru dicari. Kalau kan itu hanya ada satu ya, satu syarat saja. Jadi langsung 5X sama dengan 95 plus K nya 180. Berarti X sama dengan, nah 95 bagi 5 terus sama dengan 19 plus K 180 dibagi 5 berarti 3. Tinggal dicari K nya berapa, 0 berarti X nya berapa. Oke, kurang lebih seperti ini untuk soal nomor 6. Lanjut, untuk soal nomor 7 juga sama, sin dan cos, berarti ya sama. Sin 2X plus 20 derajat sama dengan cos dari X min 10 derajat. Kita samakan sin juga, sin 2X plus 20 derajat, cosnya kita jadikan sin, kemudian 90 nya plus, kalau kan tadi min ya, kalau sin dan cos plus berarti X. Nah ini sebagai alfanya, berarti di sebelah sini jadinya sin 2X plus 20 derajat 90 ditambah min 10 berarti sin 80. Nah ini plus ya, di sini plus X. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadinya coret sinnya 2X plus 20 derajat sama dengan 80 derajat plus X. 2X, X nya pindah ke sini jadi min X, 80 nya tetap, 20 nya pindah jadi min 20 derajat. Jadi X sama dengan 80 kurang 20 adalah 60 derajat. Oke, tinggal dicari K nya sama dengan 0, K nya sama dengan 1. Nah lebih seperti itu. Kita lanjut. Jika diketahui nilai trigonometri CSC, nah CSC 270, CSC itu adalah perbandingannya 1 per sin alfa. Jadi kayak misalkan gini ya, kita harus ini kan dulu CSC alfa sama dengan perbandingan itu adalah 1 per sin alfa. Kalau ada CSC alfanya 270 berarti sama dengan 1 per sin 270. Nah kalau udah seperti ini sama dengan, kita fokus ke sini sekarang, 1 per sin 270. Sin 270 itu adalah sin, nah 180 lebihnya berapa supaya jadi 270 ya kan, kurang lebih seperti itu. Berarti lebihnya adalah 90. Nah yang diambil yang ini 1 per sin 90. Sin 90 itu 1, jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1. Kita lihat tadi sin 270 itu berada di kuadran ya 3. Kuadran 3 itu yang positif adalah tan, maka jika nanti dia sin jadinya min. Jadi jawaban CSC 270 itu adalah min 1. Oke, kita hapus. Kemudian himpunan penyusunan dari sin 2X. Nah di sini sin 2X sama dengan sin 1/3 pi. Intervalnya bentuknya adalah pi. Pi itu nilainya 180 derajat. Ya, kalau seperti ini ya berarti tinggal kita cari. Sama-sama sudah sin kan, tidak usah dicari, coret saja sinnya, sisanya 2X sama dengan 1/3 pi. Kalau sudah tinggal kita cari. Yang pertama berarti 2X sama dengan 1/3 pi ditambah K. Biasanya kan K 360, karena dia ada pi nya kita ganti 2 pi. Pi itu tadi 180 dikali 2 sama kan, jadi 360 kalau dijadikan derajat berarti X sama dengan 1/3
Pi ditambah K 2Pi dibagi 2. Ya, 2-nya kan dibagi kan. Berarti X-nya sama dengan 1/3 dibagi 2. 1/3 dibagi 2 sama dengan 1/3 dikali berapa? 1/2. Ini kan 2/1. Kalau tidak bisa dibagi maka dikali, yang belakangnya pindah ya, dibalik, yang bawah di atas atas di bawah. Jadi 1 kali 1 1, 3 kali 2 1/6 ditambah 2 bagi 2 habis ya, jadinya K kali Pi. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal mencari apa syaratnya. Nah, kalau K sama dengan 0 berarti X nya berapa? 0 kali Pi ya, 0 tambah 1/6 Pi berarti 1/6 Pi. Supaya tahu ini masuk interval atau tidak, kita kalikan. Pi itu kan 180, jadi sama aja 1/6 kali 180. Nah, ini dibagi sama ini, dapatnya berapa? 30. 30 kali 1. Jadi kalau dijadikan derajat itu 30 derajat nih 1/6 Pi, berarti masih masuk interval. Dan selanjutnya. Oke. Kemudian nomor 10. Himpunan dari cos 2x min cos 60 derajat sama dengan 0. Kalau ada seperti ini ya berarti tinggal cos 2x yang ini pindah ke kanan. Min jadinya cos 60 derajat plus ya, jadinya plus kan. Sama-sama cos 2x sama dengan 60 derajat. Sudah syarat pertama, berarti 2x sama dengan 60 derajat plus K3. Lanjut sampai dengan berikutnya. Kurang lebih seperti itu ya untuk pengerjaannya. Kemudian kisi-kisinya tadi, satu, untuk mengerjakan ini semua harus paham sudut istimewa ya, minimal sampai dengan 0 sampai 90 derajat. Jadi sin 0 berapa, sin 30 berapa gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, harus paham rumus identitas atau perbandingan. Rumus identitas bisa kalian lihat di buku paketnya ya, buku paket halaman 11. Nah, disitu ada untuk tan itu misalkan sin alfa per cos alfa. Kemudian untuk sekan itu 1 per cos alfa. Nah, ini dipahami rumus identitas. Oke, setelah itu paling sama 3, 03, yaitu adalah penguasaan interval ya, syarat-syaratnya saya dulu. Jadi syarat nih ya, syarat persamaan trigonometri. Kalau sin berarti ada dua. Yang pertama itu x alfa plus K360. Kemudian yang keduanya X sama dengan 180 kurang alfa plus K360 derajat. Kalau cos juga ada dua, berarti yang pertama itu adalah X sama dengan alfa plus K360. Yang keduanya X min alfa plus K360. Untuk tan itu berarti hanya satu, X sama dengan alfa plus K180. Oke, ini saja yang harus dipahami untuk pembelajaran besok. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dan dilancarkan untuk pengerjaannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.